studies. Jadi tes ini dilakukan apakah kalsium karbonat itu dapat membantu. Jadi langkah pertama dilakukan 20 tikus itu dibentuk grup secara acak dengan 10 tikus yang menjadi 2 grup. Lalu diberikan hotdog dengan kalsium karbonat atau tanpa kalsium karbonat. Lalu untuk pengumpulan feses itu dilakukan pada hari 10 sampai 14, 57 sampai 60, dan 85 sampai 95. Dan untuk monitor makanan dan minuman itu pada hari ke-13, 58, dan 93. Ya, selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengekstraksi feses yang sudah diambil sebelumnya. Feses yang sudah diambil akan diawetkan dengan freeze drying, dan saat ingin digunakan akan ditambahkan 1 mili air dan akan diinkubasi selama 1 jam pada pada suhu 37 derajat Celcius. Yang akan diaduk sehingga larutannya itu terekstraksi dengan sempurna, yang akan disentrifugasi pada 20.000 rpm selama 15 menit. Tujuannya adalah untuk memisahkan dan mendapatkan supernatan dari feses tersebut. Kemudian supernatan tersebut akan disimpan pada minus 20 derajat Celcius sampai ingin digunakan. Next. Feses tersebut akan dianalisa kandungan heme dan T-barsnya. Kandungan heme akan diuji menggunakan metode fluoresen. Caranya adalah supernatan yang tadi sudah diperoleh akan ditambahkan asam asetat glasial dan FeSO4, H2O, dan HCl yang akan diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius. Dan setelah itu akan ditambahkan 1:1 propanol dan air. Untuk blanko, perbedaannya adalah tidak diinkubasi dan akan dianalisa pada panjang gelombang 400 dan 594 nanometer. Sedangkan untuk uji T-bars akan menggunakan metode spektrofotometri. Caranya adalah larutan supernatan tersebut akan didilusi dengan air dan akan dicampur dengan sodium dodesil sulfat dengan TBA yang akan dipanaskan sampai 95 derajat Celcius. Kemudian kandungan T-barsnya akan diekstraksi menggunakan butanol yang akan disentrifugasi lagi dan akhirnya akan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 535 nanometer. Next. Selain itu, toksisitas dari fecal water juga akan diukur. Yang akan diukur itu apa sih? APC mutation dari sel tersebut. Gen APC itu adalah gen yang memproduksi protein APC. Nah, protein APC ini gunanya itu untuk mengontrol pembelahan sel biar tidak terjadi tumor ataupun kanker. Jika dia terkena mutasi, dia akan lebih gampang menghasilkan tumor ataupun kanker. Nah, toksisitas ini akan diukur dari 3 jenis tikus. Dari murin cell lines-nya si tikus tersebut. Jadi ada 3. Ada yang CMT 93, APC++, dan APC-. Nah, ini tuh artinya apa sih? Kalau CMT 93, itu artinya itu tikus itu sudah terkena kanker. Jadi itu untuk sampel indikasi, oh orang itu sudah terkena kanker. Sedangkan yang APC++ adalah tikus normal, tikus sehat yang belum menunjukkan gejala kanker. Sedangkan untuk APC plus min adalah tikus yang sudah menunjukkan gejala kanker. Toksisitas akan diukur dengan cara dye reduction oleh tetrazolium untuk menghasilkan formazan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sharon. Ya, selamat siang semua. Nama saya Sharon dari kelas LA46 dan saya akan menjelaskan tentang metode urinary DHNMA. Jadi, DHNMA ini metodenya digunakan untuk mengetahui adanya oksidasi lemak pada urin.
Nah, oksidasi lemak ini menghasilkan zat-zat seperti alkana, aldehida, isoprostan, dan yang paling utama itu adalah 1,4 hydroxynonane. Nah, DHNMA ini merupakan metabolit urin utama dari 1,4 hydroxynonane dan merupakan biomarker spesifik kanker usus. Nah, yang dilakukan pada metode ini adalah menggunakan metode enzim immunoassay kompetitif dengan menggunakan enzim asetilcholinesterase enzim yang sudah di-link dengan DHNMA. Jadi di sini tuh guna dari enzimnya itu untuk melacak DHNMA yang ada pada urin tikus. Kemudian setiap sampel urin dilakukan secara duplo. Next. Kemudian selanjutnya adalah apparent total N-nitroso compound atau ATNC. ATNC ini merupakan metode untuk menghitung N-nitroso pada urin tikus. Nah, ATNC ini diproduksi di usus besar, di mana jika semakin banyak ATNC, maka daging yang dikonsumsi itu banyak juga. ATNC ini merupakan agen alkilasi yang dapat merusak DNA dan juga merusak sel-sel usus. Untuk melakukan tes ini, pertama-tama yang dilakukan adalah 425 mikroliter dari dari urin tikus ditambah dengan 25 mikroliter 2-NaCl, kemudian ditambah dengan 50 mikroliter SR reagent. XR reagent ini merupakan saturated sulfonate acid dalam air. Gunanya SR reagent ini untuk menghancurkan nitrit yang ada pada urin. Kemudian campuran ini disimpan 15 menit pada temperatur ruang, juga disimpan pada temperatur es kurang dari 4 jam. Kemudian 100 atau 200 mikroliter sampel dari campuran tersebut diinjek ke dalam reaction vessel. Kemudian ATNC-nya akan terdekomposisi oleh reflux campuran HCl atau HBr, HOAC atau ETOAC. Lalu NO akan tersapu oleh aliran argon lewat 4 botol pencuci, di mana 4 botol pencuci itu ada NaOH dan NaSO. Kemudian 2 botol pencuci yang kosong disimpan pada temperatur minus 30 derajat untuk menghilangkan uap air dan asam. Lalu ATNC dicek keberadaannya itu pada alat yang bernama Thermal Energy Analyzer. Itu gambarnya ada di bawah. Kemudian secara berkala bagian atas botol yang terhubung dengan tabung Nalgene itu dilepas, dibilas, dikeringkan di oven, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vega. Selamat siang semuanya. Jadi saya akan menjelaskan tentang ACF and MDF assays atau aberrant Cripps foci dan Musin depleted foci. Tujuan untuk menggunakan assays ini adalah untuk memprediksi karsinogenik pada kolon. Pada tahap ini, sebelumnya tikus akan dibunuh terlebih dahulu menggunakan gas karbon dioksida pada hari ke-98 dan 99 pengujian. Kolon dari tikus akan diambil, kemudian di-stain dengan menggunakan methylene blue, selanjutnya akan diamati menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 40 kali. Hasil dari ACF assays adalah jumlah ACF per kolon dan Cripps per ACF. Nilai ACF ditentukan berdasarkan elevasi pada permukaan mukosa dengan zona pericryptal yang besar, berbatasan dengan Cripps yang lebih besar dan lebih gelap daripada Cripps yang normal. Untuk penentuan MDF kolon yang diambil akan diwarnai menggunakan high iron diamine, alkan blue, dan diamati oleh 2 orang untuk mengamati jumlah MDF per kolon dan jumlah Cripps per MDF.
kriteria penilaian MDF setidaknya terdapat 3 scripts tanpa musin. Analisa statistik pada penelitian ini menggunakan software CITAT 10 dengan menggunakan ANOVA satu arah, nilai Halo? Suaranya keputus ya? Halo, kelompok 5 bisa mendengar saya tidak? Ini keputus. Bisa Pak, bentar Pak, Vega-nya Ya. hilang Pak. Iya. Katanya dia lagi record. Oke. Kira kita tunggu sebentar aja ya. Paper ini cukup kompleks. Kalian mengalami kesulitan nggak untuk mengertinya? Gitu? Buat yang tadi Heme sama Tibars. Untuk yang Him sama Tibars. Nah, ini untuk teman-teman juga. Oh ya, Vega-nya udah masuk ya. Tapi sebentar ya, Vega ya. Sebelum kita masuk ke hasil, kalau misalnya kalian, saya minta untuk menjelaskan ide penelitian ini untuk anak SMA atau anak SMP. Bagaimana? Dijelaskan, berarti harus singkat dan gampang dimengerti ya. Nah, kalian sebagai... Kayaknya cuma garis besarnya aja deh. Iya, bagaimana? Coba. Jadi penelitian ini prinsipnya bagaimana, tujuannya apa untuk anak SMA dan SMP. Mungkin ngejelasin kalau misalnya kayak spektro itu kayak konsepnya secara bukan umum metodenya, kayak gimana? penelitiannya. Jadi penelitian ini ingin mengetahui apakah hotdog bisa mempromosikan kanker kolon. Nah, caranya bagaimana gitu. Berarti kan kita pakai tikus kan, tikusnya diapain, lalu hasilnya yang dilihat apa gitu. Supaya teman-teman mengerti juga. Yang seperti ini namanya vulgarisasi ya, berarti menyajikan data ilmiah kepada masyarakat luas, kaum naif kita bilangnya. Ayo, ada yang mau coba nggak dari kelompok 5? Saya udah mulai tuh. Ya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsumsi hotdog bisa meningkatkan resiko kanker kolon. Lalu tadinya presentasi metode siapa ya? Yang ada tikusnya itu. Arviki pakainya, Pak. Ya. Oh iya, Arviki tadi ya? Iya. Coba ada Arviki, kita ke slide-nya boleh kembali ke atas nggak yang metode? Jadi sebenarnya, oke, yang ini deh. Sorry, ini benar ya. Setelahnya coba, setelah ini, sorry. Nah, iya ini berarti. Berarti kan ada tikus, 10 grup. Sorry, bisa ke sebelumnya nggak? Sebelumnya lagi, ini yang pertama ya? Sebelumnya nggak ada ya? Oke, nah ini kan berarti ada tikus, dimasukkan ke kandang. Oke, ini grup aja. Oke, yang setelahnya. Nah ini, berarti tikusnya pertama, setelah ini, sorry, nah ya, disuntik 1,2 dimetilhidrazin. Tadi belum dijelaskan, itu gunanya apa ya? Kenapa harus disuntik? Arviki ada ide nggak kenapa harus disuntik? Atau kalau ada yang lain punya ide nggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Pak, maaf, saya boleh Ya. bantu jawab. Dimetilhidrazin itu
penyebab karsinogenik dari daging, Pak? Itu bikin kanker, betul. Itu tapi bukan dari daging. Jadi itu sengaja disuntikan supaya ini disuntikan ke ini apa agen penyebab kanker kolon itu sebenarnya. Disuntikan ke tikus supaya tikus itu berbakat kanker. Kenapa? Karena kalau tidak, sekarang kita lihat persentase manusia yang terkena kanker aja cuma 2%. Nah, kalau kita pakai 100 tikus cuma 2 yang kanker, waduh penelitiannya nggak berguna. Jadi kita mau populasinya kita sempitkan, kita persempit menjadi tikus-tikus yang berbakat kanker. Penelitian ini ingin melihat efek promotor. Kalian harus bedakan promotor dan inisiator. Inisiator itu membuat kanker. Jadi kalian, nah misalnya kalau inisiator itu apa namanya, poliaromatik hidrokarbon, benzoapiren, itu dia bisa menyebabkan sel normal, sehat, menjadi kanker. Nah, ini yang mau dilihat adalah promotor. Jadi kalau sudah ada bakat kanker, apakah sel tersebut bisa ke kanker? Jadi di penelitian sebelumnya ini diberitahu bahwa daging merah ini tidak bisa mengubah sel sehat menjadi kanker. Tetapi kalau sudah ada bakat kanker, alias sudah ada sel pre-kanker sebelum kanker, maka kalau kalian makan daging merah terus, bisa menjadi kanker. Dan sel-sel pre-kanker ini merupakan sel-sel yang normal ada di kolon manusia pada usia di atas 45 tahun. Nah, itulah gunanya disuntik dengan 1,2 dimethylhydrazine. Kalian bisa saja menggunakan tikus yang sudah dimodifikasi genetiknya menjadi tikus berbakat kanker. Tetapi harganya mahal. Kita udah lihat kemarin ya, tikus-tikus yang seperti ini harganya mahal sekali. Satunya bisa 5 juta. Sedangkan tikus ini paling satunya 200.000. Kalian tinggal beli 1,2 dimethylhydrazine, maka mereka menjadi berbakat kanker. Seperti itu. Berarti kita pakai tikus-tikus semua ini adalah tikus-tikus yang berbakat kanker. Lalu tikus-tikus ini kita beri makan hotdog. Hotdog itu isinya apa? Yang pertama, daging. Daging itu berarti ada heme. Heme itu, heme itu. Heme itu artinya hemoglobin sebenarnya. Hemoglobin itu kan terdiri dari heme dan globin. Berarti heme itu ya hemoglobin lah. Di dalam sosis, yang pertama ada hemoglobin, yang kedua jangan lupa kita punya nitrit, agen yang mempertahankan warna merah. Nah, jadi dua inilah yang mau dilihat. Jadi tikus tersebut pertama disuntik zat karsinogenik, kemudian diberi makan hotdog. Lalu kita lihat ketika di ujung penelitian, ketika tikusnya sudah di eutanasia, kita lihat kolonnya. Apa di kolonnya itu ada MDF dan ACF atau tidak, yang tadi dipresentasikan oleh siapa tadi ya? MDF dan ACF, saya lupa. MDF dan ACF ini adalah biomarker prekanker. Kalau semakin banyak, artinya dianya selnya itu mulai sifat prekankernya semakin kuat. Nah itu. ACF ini adalah aberrant crypt foci. Jadi aberrant itu kan berarti di luar normal ya. Sel-sel yang bentuknya jadi tidak normal. Biasanya ngumpul jadi satu itu selnya. Kayak membentuk foci. Foci itu seperti massa sendiri. Nanti ini bisa menjadi polip nih. Jadi apa kayak bisul-bisul. Dan calon-calon tumor. Yang kedua MDF. MDF adalah mucin depleted foci. Jadi di kolon kita itu ada yang namanya mucin. Mucin ini adalah yang zat protein yang berfungsi sebagai pelumas di kolon. Nah, kalau jadi sebelumnya ada penelitian, kalau sel kolon semakin berkembang menjadi kanker, maka sel tersebut tidak memproduksi mucin lagi. Jadi kalau kita lihat sel kolon mulai ada sel-sel yang tidak memproduksi mucin, maka artinya sel kolon tersebut sudah ada bakat kankernya. Berarti semakin banyak ACF dan semakin banyak MDF, maka potensi kankernya semakin tinggi. Jadi penelitiannya sebenarnya sesimpel itu. Tikus disuntik, diberi makan, lalu kita lihat di kolonnya ada apa.
Penelitian-penelitian lainnya, misalnya seperti yang ATNC tadi, atau tau nitrogen, T-bars itu adalah hasil akhir oksidasi lipid, hasil akhir peroksidasi lipid. Jadi sebenarnya dia juga mau menghubungkan hasil in vivo ini dengan hasil in vitro. Tetapi yang lainnya juga, yang lainnya itu hanya aksesoris. Nah, kalau saran saya kalau ada penelitian-penelitian seperti ini, sebaiknya disajikan dengan diagram alir. Misalnya kalau kalian ingin, nanti kan ini juga sebagai latihan kalian untuk seminar hasil tahun depan, atau presentasi skripsi tahun depan. Nah, sebaiknya disajikan dengan diagram alir. Jadi kalian bisa lihat bodi utamanya, penelitiannya ini loh, nanti ada aksesorisnya. Nah, seperti yang HIM dan T-bars ini hanya aksesoris, bukan penelitian utama. Seperti itu. Jadi intinya adalah ya in vivo itu. Tikus disuntik, diberi makan, lalu dihitung ACF dan MDF-nya. Titik. Nah, sisanya ini tambahan. Nah, saya harap udah punya gambaran kira-kira idenya dari penelitiannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti setelah presentasi ya. Oke, silakan dilanjutkan kelompok 5 untuk hasilnya. Selamat siang semuanya, saya Cuta Zaria. Saya akan menjelaskan tentang hasil dari short-term testing. Pada tabel data analisis short-term testing, ada 11 jenis diet yang dilakukan. Ada 10% fat control, cooked ham, raw dry ham, chicken ham, 25% fat control, pate, liver pate, breakfast sausage, hot dog, salami, dan sausisan. Masing-masing diet dilakukan dengan 5 ekor tikus percobaan. Berdasarkan hasil data percobaan, tikus-tikus yang diberikan diet chicken ham lebih ringan dibandingkan dengan kontrol. Sedangkan tikus yang diberikan diet liver pate lebih berat dibandingkan kontrol. Fecal water dari tikus yang diberikan diet daging mengandung 2-5 kali lebih banyak fat oxidation products daripada kontrol. Tikus yang diberikan diet dry ham dan dry sausage atau sausisan memiliki nilai T-bars tertinggi yaitu 179 dan 166. Fecal water yang berasal dari tikus dengan diet processed meat lebih sitotoksik dibandingkan kontrol. Sausisan dipilih sebagai diet karena akan menaikkan semua biomarkers yang terukur pada short-term study, memiliki highest T-bars dan cytotoxicity. Hotdog juga dipilih sebagai diet karena menaikkan cytotoxicity dan banyak dikonsumsi di Amerika dan Eropa. Walaupun diet ini tidak menaikkan nilai T-bars dan DHNMA, diet ini memberikan kesempatan untuk cek jika fat oxidation dibutuhkan untuk carcinogenesis promotion oleh cured meat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiff. Yang semuanya, nama saya Tiffany dari LA46. Saya akan menjelaskan mengenai promotion dan protection studies. Untuk hasil promotion study, badan akhir tikus sebelum dilakukan analisa adalah sebesar 211 gram. Dan hasil menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara diet kontrol, hotdog, dan sausisan. Namun tikus yang diberi makan sausisan minum lebih banyak air dibandingkan dengan tikus kontrol. Maka dari itu urin yang dihasilkan juga lebih banyak. Dari tabel hasil dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan diet kontrol dan sausisan, hotdog memiliki jumlah MDF per kolon serta crisps per MDF paling banyak. Sausisan juga dapat meningkatkan jumlah MDF per kolon, namun tidak setinggi hotdog. Berikutnya untuk nilai ACF per kolon, dapat dilihat bahwa diet kontrol memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, walaupun tidak berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa cured meat seperti hotdog dan sausisan dapat meningkatkan jumlah MDF, namun tidak dapat meningkatkan jumlah ACF dari jumlah crisp. Selanjutnya, dalam air feses tikus kontrol, tidak ditemukan adanya ham di air tersebut, namun ditemukan adanya kandungan heme di dalam feses tikus yang diberi makan cured meats. Selain itu, ditemukan bahwa dalam air feses tikus yang diberi makan daging, lebih toksik ke sel CMT93 dibandingkan dengan air feses tikus kontrol. Dan yang terakhir untuk nilai DHNMA dan T-bars urin, sausisan dapat meningkatkan kedua nilai tersebut, namun hotdog hanya dapat meningkatkan nilai DHNMA. Dan untuk nilai ANT,
dua cured meat tersebut dapat meningkatkan nilai TNC 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan diet kontrol. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value di bawah 0,05 yang menandakan adanya perbedaan signifikan antara kedua diet tersebut dengan diet kontrol. Berikutnya untuk hasil protection study, berat badan akhir tikus sebelum dilakukan analisa adalah sebesar 232 gram. Dan hasil menunjukkan tidak adanya perbedaan secara signifikan antara ketiga diet tersebut. Protection study ini tujuannya dilakukan untuk melihat efek perlindungan dari kalsium karbonat terhadap hotdog. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kalsium tersebut dapat menurunkan jumlah MDF per kolon, namun tidak mengubah jumlah rata-rata dari Krebs per MDF. Selain itu, kalsium karbonat juga tidak dapat mengubah nilai ACF per kolon. Tes ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tikus kontrol di promotion study dan tikus di protection study yang diberi hotdog. Dan juga tikus yang diberi diet hotdog yang ditambahkan dengan kalsium memiliki jumlah MDF per kolon yang sama persis dengan tikus kontrol yang ada di promotion study, yaitu 1,2 MDF per kolon. Penambahan kalsium karbonat ini ke dalam hotdog sangat dapat mengurangi nilai feses T-bars dan menurunkan nilai ATNC. Dan yang terakhir mengenai hasil heme pada feses tikus, berbeda dengan hasil pada promotion study, hasil analisa menunjukkan tidak adanya heme pada feses tikus yang diberi makan hotdog. Hal ini kontradiktif karena memiliki hasil yang berbeda dengan hasil di promotion study, di mana di protection study hasil hemenya adalah 0, sedangkan di promotion study jumlah hemenya adalah 44. Maka dari itu peneliti memberikan kesimpulan bahwa heme bukanlah salah satu indikator untuk terjadinya prakancer. Berdasarkan hasil yang dikumpulkan dari short-term study, promotion study, serta protection study, hasil menunjukkan bahwa cured meat dapat mempromosikan kanker pada usus besar tikus. Namun hal tersebut dapat ditekan atau dicegah dengan penambahan kalsium pada daging tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mateus. Halo, nama saya Matius. Saya akan menjelaskan tentang MDF atau musin deplet fosi. MDF ini dapat mempromosikan kanker. Pertama, MDF itu dibentuk oleh Krebs di plastik tanpa musin. Dan MDF dapat diidentifikasi pada usus besar manusia dengan risiko tinggi kanker usus besar. MDF dapat mutasi pada gen yang memengaruhi karisinogenesis usus besar. Dan MDF juga dianggap sebagai pre-kanker, karena hasil menunjukkan adanya aktivitas sinyal WNT, reduksi ekspresi MUC2 secara drastis, dan adanya aktivitas dari proses inflamasi. Dan MDF ini karena cured meat tidak meningkatkan ACF tetapi meningkatkan MDF. Next. Sekarang tentang red meat, daging merah terkait dengan peningkatan peroksida lemak feses dan aktivitas sitotoksik air feses. Inilah sebabnya mengapa T-bars feses, DNH MA kemih, dan sitotoksitas air feses diukur pada tikus yang diberi daging yang diawetkan. Sosis dan cured ham mempromosikan kanker usus besar, namun banyak cured meat lainnya. Alasannya masih belum pasti. Dan air feses tikus yang diberi diet hotdog bersifat sitotoksik pada sel normal dan sel prenoplastik, tapi tidak pada sel kanker. Hal ini menunjukkan bahwa hotdog dapat memilih sel kanker, select cancer, atau select cancer cell. Next. Dan selanjutnya hotdog dan saus kison. Hotdog lebih berat racun daripada saus kison, dikarenakan hotdog dimasak pada suhu 60-80 derajat Celcius, sementara saus kison tidak terpapar lebih dari 30 derajat Celcius, dan hotdog terdapat nitrosiheme merah muda dan bebas dari globin, dan saus kison terdapat nitrosimioglobin merah gelap, dan prihemin lebih toksik daripada hemoglobin. Dan selanjutnya, next. Dan cured meat dengan nitrit terbukti meningkatkan feses ATNC dan jumlah MDF per usus besar dibandingkan dengan
daging olahan yang tidak ada kontrol nitrit. Dan ini adalah contohnya. Next akan dijelaskan oleh teman saya, Christine. Halo semuanya, nama saya Christine. Jadi saya akan membahas tentang kalsium. Jadi yang pertama, kalsium itu berguna untuk mengurangi jumlah MDF per kolon dalam makanan yang berbasis hotdog. Terus kemudian kalsium karbonat ini digunakan karena bisa menjebak heme in vitro dan mencegah adanya promosi yang diinduksi oleh heme. Yang ketiga, untuk tikus sendiri, kalsium akan menekan karsinogenis dengan mengendapkan asam empedu yang akan mengiritasi usus dan juga mengurangi hiperproliferasi. Kemudian, diet kalsium ini berfungsi untuk mengurangi tingkat T-bars dan atensi, tetapi tidak pada DHNMA dan sitotoksisitas. Itulah sebabnya keduanya digunakan sebagai penanda biologis untuk memprediksi promosi terkait cured meat. Selanjutnya. Oke, jadi kesimpulan untuk presentasi kami hari ini, yang pertama, daging yang diawetkan, terutama pada hotdog, itu akan mengalami pembentukan lesi proneoplastik pada tikus yang diinduksi secara kimia. Ini adalah kumpulan sel yang akan menyebabkan kanker. Nah, diet tinggi kalsium itu akan menekan efek ini sehingga akan menguranginya. Yang berikutnya, senyawa nitroso adalah faktor pro-kanker utama dalam usus orang yang memakan daging olahan. Oleh karena itu, untuk menghindari kanker usus besar ini, disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dengan daging merah. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Sebelumnya terima kasih banyak untuk kelompok 5. Secara umum presentasi sudah presentasinya menurut saya baik. Kalau untuk bagian pendahuluannya, mungkin bisa ada room for improvement ya. Bisa untuk pendahuluannya, bisa dipelajari lagi bagaimana menyajikan ide-ide atau pendahuluan dengan lebih terstruktur. Jadi memudahkan para pembaca. Secara umum ini sudah baik, tapi bisa ditingkatkan lagi. Jadi contohnya adalah dengan menggunakan diagram alir misalnya, supaya para pendengar juga bisa lebih mengerti. Dari bagian hasil, itu juga masih bisa lebih baik lagi, karena tadi hasilnya itu masih dalam tabel, dan justru gambar-gambar yang penting tidak disajikan. Misalnya, jumlah, kalau nggak salah ada itu ya, ada, ada grafiknya. Ada grafik batang, kalau nggak salah di papernya itu. Nah, itu justru itu yang hasil utamanya. Jadi, misalnya boleh kembali tadi di presentasinya Tiffany kalau nggak salah. Iya itu. Oh ya, nomor 15. Nah, ini sebenarnya hasil utamanya ini. Yang di kiri, paraneoplastic lesions. Oh ya, paraneoplastic itu antara sel normal dan kanker. Jadi, paraneoplastic adalah sel-sel prekanker. Ini istilah saja. Nah, itu kalau kita lihat di studi A tentang promosi, jadi hanya hotdog dan sosisong. Di studi B itu ada kalsiumnya. Lalu kalau kita lihat yang di studi A itu, kita bisa lihat bahwa kalau dikontrol berarti tikus yang disuntik, tetapi tidak diberi makan sosis. Dia punya MDF misalnya 1,2, lalu di hotdog meningkat jadi 3 plus minus 1,7 dan berbeda nyata. Nah, itu artinya hotdog mempromosikan kanker kolon. Tetapi sosisong tidak di sini, karena ternyata secara statistik tidak berbeda nyata. Nah, yang menarik di sini, karena kita lihat di studi B, ternyata kalau kita makan kalsium, itu bisa melindungi kita dari efek promosi kanker kolon. Nah, jadi ada saran gizinya. Kira-kira saran gizinya apa nih, kalau kalian misalnya makan daging merah? Dibarengi dengan apa gitu yang tinggi kalsium kira-kira? Apa ya makanan yang tinggi kalsium gitu? Bayam. Nah, bukan. Coba yang lain lagi. Keju ya, keju susu betul. Keju susu. Nah, nanti setelah makan daging merah, minumnya susu gitu. Kalau orang Prancis sih selalu ada keju ya di setiap makanan. Tapi kan bukan budaya Indonesia ya keju ya. Nah, perbedaan hotdog dan sosisong ini apa? Kalau sosisong ini sebenarnya salami. Kalau hotdog itu basah, jadi misalnya itu benar-benar seperti sosis yang kita beli di pasaran yang ada di Indonesia hotdog.
Jadi itu misalnya sosis Kimbo atau Farmhouse yang saya tahu. Atau malah sosis yang siap makan itu, yang tinggalep, itu juga hitungannya hotdog. Tetapi kalau di Indonesia mungkin yang sosisong ini bukan terlalu budayanya ya. Itu salami, berarti sosis yang dikeringkan. Jadi bentuknya kering. Kalau kalian tahu, mungkin kalau di beberapa mall ada brand Singapura itu Bee Cheng Hiang, sorry, Bee Cheng Hiang misalnya ya, itu masuknya sosisong. Kalau nggak tahu, nah kalian cari di internet aja itu salami. Ya. Nah, jadi perbedaannya satu basah, satu kering, seperti itu. Nah, kalau semua ini sebenarnya kalau di luar negeri, informasi saja ya, seluruh produk-produk yang seperti ini, hotdog, sosisong, ini 90%, saya bisa bilang 90% itu turunan dari daging babi. Jadi kalau misalnya kita ngomong ham itu artinya paha babi. Hanya ada di Indonesia yang saya mau ham ayam, saya mau ham sapi, kayak gitu. Jadi untuk share dari segi kebudayaan aja, kalau di luar negeri, semua yang ini, hotdog, sosisong, semuanya sudah pasti turunan dari babi. Dan itu termasuk daging merah. Oke, jadi, nah, tapi kalau saya lihat dari segi pembahasan di akhir, itu pembahasannya sangat baik. Pembahasannya terstruktur dan mencakup semuanya. Jadi mungkin kalau dari nggak apa-apa, karena kita semua di sini latihan dan juga belajar. Saya mau memberi ide saja bahwa untuk bagian pendahuluan dan hasil, kalian bisa menyajikan lebih baik lagi supaya bisa memudahkan pendengar. Karena tujuannya sebenarnya itu, supaya pendengarnya ngerti. Oke, segitu aja dari saya. Mungkin kita lanjut, ada pertanyaan atau tidak? Mungkin 3 pertanyaan maksimal ya. Nanti kalau di akhir presentasi kelompok 6 masih ada waktu, kita bisa lanjut lagi. Ada yang mau bertanya tentang penelitian ini? Regi. Iya. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Ini kan, kalau di sini kan yang bisa memproteksi itu kalsium ya. Kira-kira ada nggak mineral lainnya yang bisa memproteksi gitu selain kalsium? Makasih. Ayo, pertanyaan menarik. Yang dituntut adalah kemampuan kalian membaca paper lain kalau seperti ini ya. Karena tidak ada. Tapi mungkin dibahas di paper ini. Ada yang punya ide atau tidak? Ada tidak senyawa lain yang bisa trap atau menjebak si him ini? Jawabannya ada, tapi karena saya tahu gitu. Dibahas tidak di pembahasannya? Enggak, Pak. Enggak ya? Ada yang punya ide nggak kira-kira apa? Tahu aja, ini vitamin D. Kenapa vitamin D? Vitamin D, mungkin bisa vitamin D ya, tapi saya nggak pernah dengar. Bukan vitamin C. Gizi, karena kalau vitamin C bisa, karena ini sebenarnya kalau kita lihat hasil ini, pertanyaan Zi menarik ini, vitamin C. Kalau kita lihat yang kiri saja, kita lihat bahwa makan hotdog bisa meningkatkan risiko terkena kanker kolon. Tetapi kita lihat di kanan, itu yang biru-biru satu garis itu artinya adalah hasil ini ternyata berbanding lurus loh dengan ATNC, yang artinya produk turunan nitrogen, asalnya dari nitrit. Berarti kalau kita menambahkan nitrit di daging kita, ternyata hasilnya berbanding lurus dengan, tuh lihat, semakin banyak nitritnya, semakin banyak pula MDF dan ACF-nya. Lalu kemudian ada T-bars yang menarik lagi. T-bars ini adalah hasil akhir oksidasi lemak. Tapi di sini hasilnya tidak berbeda nyata ya. Nah, vitamin C ini antioksidan, dia bisa menghambat oksidasi lemak. Jadinya bisa juga dipakai, tapi mekanismenya bukan menjebak, tetapi sebagai antioksidan.
Nah, kalau mekanismenya menjebak itu ada satu lagi klorofil. Karena kalau kalian lihat, bentuk klorofil mirip sekali dengan hemoglobin. Kalian cek, klorofil dan hemoglobin mirip sekali. Bedanya hanya di atom pusat. Atom pusatnya, kalau klorofil magnesium, kalau hemoglobin besi. Nah, jadi klorofil itu bisa dalam tanda kutip mencuri besi dari hemoglobin karena strukturnya mirip, dan ikatan kovalennya, ikatan ioniknya juga ada 2, Fe2+, Mg2+, maka itu dia juga bisa menjebak. Jadi makan daging bisa sama bayam tadi. Tadi berarti jawabannya benar juga bayam ya, tapi bukan karena kalsiumnya, karena klorofilnya. Seperti itu. Oke, ada lagi mau bertanya? Kalau tidak ada, kita langsung ke kelompok 6. Terima kasih banyak kelompok 5 ya. Sama-sama, Pak. Produk turunan susu fermentasi yang mengandung Bifidobacterium lactis, ini harus cetak miring ya, Bifidobacterium lactisnya, I2494, nah ini strainnya, dapat supres apa ya? Menghilangkan ya, mengeliminasi hipersensitivitas usus dan disrupsi barier kolon yang Jadi idenya yang adalah kalau ada tikus, kita berikan stres secara akut, berarti stres yang langsung, bukan stres yang pelan-pelan ya, stres langsung di tempat seperti itu, ternyata bisa membuat 2 hal. Yang pertama adalah sakit perut, kurang lebih, gut hypersensitivity. Jadi sakit perut, dan yang kedua adalah, jadi kalau di kolon, di usus kita, ini usus halus berarti ya, di usus halus kita itu, di antara sel itu, ada barrier, dan barriernya harus rapat sebenarnya. Jarak antar sel-sel di usus halus harusnya rapat. Karena kalau terlalu longgar, semua molekul bisa masuk lolos, dan itu merupakan salah satu dari penyebab alergi pangan. Jadi karena jarak antara sel-sel di usus halus renggang. Jadinya banyak protein asing yang bisa masuk karena ada rongganya gitu, ada lubangnya. Jadi ternyata kalau tikus diberikan stres, lalu tikus diberikan stres, yang pertama sakit perut, yang kedua jarak antara sel-sel di usus halusnya makin longgar, dan ternyata hal ini bisa dikurangi, dibatasi dengan memberi makan tikus tersebut Bifidobacterium lactis. Probiotik. Jadi idenya kurang lebih seperti itu. Nah, ada kelompoknya ada 9 orang. Oke. Saya persilakan kelompok 6 untuk presentasi ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Regi dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anastasia Stella, Patricia Marcella, Nadine Maharani, dan saya Vinci dari LA46, Edwardus Edward, Makfira Ivania, Raina Putri, dan Rangga Aditya untuk LB46 hari ini akan mempresentasikan mengenai produk susu fermentasi yang mengandung Bifidobacterium lactis untuk menghilangkan hipersensitivitas usus dan gangguan penghalang kolon yang disebabkan oleh stres akut pada tikus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek yang menguntungkan dari susu fermentasi yang mengandung Bifidobacterium lactis dalam hewan akibat stres akut dan permeabilitas usus. Yang pertama, irritable bowel syndrome atau iritasi usus besar merupakan nyeri perut karena terdapat gangguan dari fungsi gastrointestinal yang juga dapat mempengaruhi kebiasaan buang air besar. Irritable bowel syndrome ini dapat bertambah parah akibat kondisi yang stres. Irritable bowel syndrome dapat terjadi akibat partial
restraint trace yang dapat menyebabkan hipersensitivitas usus besar karena adanya peningkatan permeabilitas usus. Selain itu, irritable bowel syndrome dapat juga disebabkan oleh adanya persilangan bakteri dan antigen yang terjadi di lapisan mukosa dan dapat mengaktifkan respon imun mukosa. Hal ini dapat menyebabkan nyeri perut akibat kepekaan serabut syaraf aferen. Untuk gejala dari irritable bowel syndrome ini dapat dikurangi dengan mengkonsumsi makanan probiotik, karena probiotik dapat membantu dalam menyehatkan sistem pencernaan dengan meningkatkan fungsi penghalang epitel usus dan efek imunoregulasi. Pada manusia, Bifidobacterium lactis dapat meringankan gejala nyeri, kembung, dan kesulitan air besar pada pasien irritable bowel syndrome. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patricia. Perkenalkan, nama saya Patricia Marcella. Target yang digunakan yaitu menggunakan tikus betina yang memiliki berat sekitar 200 hingga 250 gram dan harus berada di ruangan dengan suhu 21 derajat Celcius. Selain itu, tikus dipelihara selama 12 jam dan diberikan makan dan minum air ad libitum. Kenapa harus menggunakan tikus? Karena karakteristik pada tikus yang mirip dengan manusia sehingga memungkinkan hewan ini dapat digunakan. Selain itu, struktur tubuh dari tikus juga mudah dipahami serta harganya yang terjangkau lebih murah. Metode yang digunakan adalah PRS, yaitu Partial Resistant Stress. Metode ini dilakukan untuk memberikan efek stres pada tikus, di mana tikus akan diberikan 3 jenis zat seperti salin, produk susu fermentasi, dan bifidobacterium. Biasanya dilakukan pada jam 10 hingga 12 pagi, yaitu selama 2 jam. Metode ini dianggap sebagai model non-serogenik ringan. Yang kedua, ada metode blood endotoxin atau level evaluation. Metode ini dilakukan untuk mengetahui kadar endotoksin melalui sampel darah hewan dengan menggunakan kit berbasis lisat amebosit. Hal yang dilakukan mengambil hewan yang diterima selama 15 hari. Setelah 15 hari, hewan-hewan tersebut dilakukan anestesi dengan menggunakan pentobarbital selama 30 menit. Perlakuannya seperti ditusuk menggunakan jarum dan diambil darahnya. Setelah itu, hewan ditidurkan. Sampel darah yang telah didapatkan direktifugasi selama 10 menit sebanyak 400 gram dan disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Secara singkat, sampel diencerkan pada 1:20 dengan menggunakan steril apirogen water dan dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya, larutan standar diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 10 menit dengan limulus amebositelisat dan kolorimetrik substrat. Berikutnya, reaksi akan dihentikan dengan menggunakan sodium dodesil sulfat dan dilakukan absorbensi oleh spektrofotometer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anastasia Stella. Oke, nama saya Anas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis okludin dan GMA protein menggunakan teknik Western blotting. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa blotting adalah teknik untuk mendeteksi makromolekul. Terdapat beberapa tipe blotting, akan tetapi jika ingin mendeteksi protein, biasanya digunakan teknik Western blotting. Western blotting teknik menghasilkan reaksi yang sangat sensitif, hingga dapat mendeteksi nanogram molekul protein di dalam berbagai campuran protein. Secara umum, Western blotting prinsipnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ekstraksi untuk menyisakan protein mixture, kemudian protein mixture tersebut akan diseparasi dengan teknik SDS patch. Setelah itu, baru untuk mendapat protein target, dilakukan tahap probing. Secara singkat, pada jurnal penelitian ini, tahap pertama adalah preparasi sampel, dimulai dengan mengambil mukosa usus besar pada tikus yang kemudian mukosa dimasukkan di dalam liquid nitrogen dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius hingga sampelnya dianalisis. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sampel agar tidak rusak. Kemudian, mukosa usus besar dihomogenisasi dengan buffer untuk mengekstraksi sampel dan ditambahkan protease inhibitor koktail
Dan biasanya protease inhibitor ini berguna untuk mencegah degradasi protein setelah sel menjadi lisis. Pada tahap analisis sampel, protein akan dipisahkan menggunakan SDS polyacrylamide gel. Konsepnya adalah binding sites yang tidak spesifik akan ditutup bagiannya dengan 24 mm tris-buffered salin yang pH-nya 7,4. Setelah itu, membran dari binding sites akan diinkubasi dengan rabbit anti-occludin untuk mendeteksi occludin protein atau rabbit anti-GEM-A untuk mendeteksi GEM-A protein yang digunakan untuk deteksi. Setelah inkubasi pertama, dilakukan inkubasi kedua menggunakan fluoresen CF770 anti-rabbit 1/100 antibody. Analisis data dilakukan dengan menganalisis band intensity menggunakan densitometry, dan ekspresi data ditampilkan menggunakan GADPH analysis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadine. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode intestinal permeability. Prinsip dari metode ini yaitu mengukur radioaktivitas dalam urin menggunakan gamma counter. Jadi pertama, terdapat 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 ekor tikus. Lalu, masing-masing tikus diberikan 1 ml produk fermented milk, saline yang mengandung garam, atau kontrol produk secara oral. Kontrol produknya itu produk berbahan dasar susu yang tidak difermentasi, tidak mengandung probiotik, dan memiliki kandungan laktosa yang rendah, yaitu di bawah 2%. Lalu, setelah hari ke-15, tikus-tikus diberikan larutan 51CR-EDTA yang kemudian langsung dikirimkan untuk PRS atau tidak. Larutan 51CR-EDTA ini adalah radioaktif chromium complex with ethylene diamine tetracetic acid yang dilarutkan terlebih dahulu dalam 0,5 ml saline dan diberikan lewat oral secara paksa, menggunakan tabung yang mengarah ke tenggorokan lalu ke perut tikusnya. Lalu, tikus-tikus kemudian diletakkan dalam metabolic cages dan radioaktivitas dalam urin diukur dengan gamma counter. Hasil permeabilitasnya nanti dinyatakan sebagai persentase total radioaktivitas. Kemudian metode berikutnya akan dijelaskan oleh Vira. Ya, jadi distensi kolorektal atau kembung adalah ketika zat baik gas atau cairan menumpuk dalam perut sehingga menyebabkan perut mengembung lebih dari ukuran normal. Pada kasus ini, distensi kolorektal menyebabkan nyeri visceral. Untuk mengukur indeks nyeri visceral pada perut tikus tersebut, ia diakibatkan oleh kontraksi abdomen. Tikus dipasangkan dengan kawat elektroda NICR pada otot abdominal eksternal obliknya 10 hari setelah mengonsumsi produk. Kemudian semua data yang akan diterangkan di pembahasan hasil percobaan disajikan dalam bentuk range median dan interkuartil. Dengan model data tersebut, lebih mudah diperoleh kesimpulan dengan adanya visualisasi perbedaan antara efek sampel yang diuji. Analisis statistik data hasil pada percobaan ini diolah menggunakan aplikasi GraphPad Prism dengan uji Mann-Whitney yang berupa uji U. Nilai signifikansinya adalah 0,05. Selanjutnya dibawa oleh Saudara Rangga. Pada hasil, number of abdominal cramps terlihat pada grafik bahwa FM produk mampu dalam menurunkan atau menghambat abdominal cramps. Selanjutnya, pada 3 gambar disajikan terlihat bahwa dosis FM produk yang berbeda juga akan mempengaruhi tingkat penghambatan abdominal cramps. Terlihat pada gambar ketiga bahwa produk FM yang tidak diencerkan menunjukkan kerja yang paling optimum dalam menurunkan abdominal cramps yang diinduksi oleh stres. Selanjutnya, pada grafik ini menunjukkan bahwa pure strain juga dapat menghambat atau menurunkan secara signifikan tingkat abdominal cramps pada konsentrasi tertentu. Terlihat bahwa pada konsentrasi 10⁻6 hingga 10⁻9 CFU per mili tidak menunjukkan efek yang signifikan. Namun pada konsentrasi 10⁻10 menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan abdominal cramps akibat PRS. Jika kita bandingkan antara FM produk dengan pure strain,
terlihat bahwa FM product menunjukkan kerja yang lebih signifikan dalam menurunkan tingkat abdominal cramps yang diinduksi oleh PRS. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Anas. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai result dari intestinal permeability yang seharusnya dibawakan oleh Kak Azi yang berhalangan hadir hari ini. Pada hasil percobaan, untuk melihat intestinal permeability, terlihat bahwa menggunakan salin dengan diinduksi PRS meningkatkan paracellular permeability dibandingkan saat dengan basal condition atau tanpa PRS. Dari grafik bisa kita lihat bahwa penggunaan fermented milk mencegah peningkatan intestinal permeability yang diinduksi dengan PRS, sedangkan penggunaan kontrol produk tidak menyebabkan efek pada intestinal permeability yang diinduksi dengan PRS. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesinambungan pada intestinal permeability terhadap sensitivitas pencernaan. Meningkatnya intestinal permeability akan meningkatkan hipersensitivitas dan menyebabkan sakit pada perut tikus. Selanjutnya akan dibawakan oleh Raina. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blood endotoxin level. Ada studi yang menunjukkan bahwa stres disertai dengan peningkatan translokasi bakteri gram negatif komensal usus atau leaky gut mengakibatkan terjadinya peningkatan endotoksin pada darah. Pengujian terhadap blood endotoxin dilakukan untuk melihat apakah ada perbandingan efek dari pemberian oral kronis dengan produk FM dan atau salin pada tingkat endotoksin darah yang disebabkan oleh sesi PRS atau stres. Efek stres terhadap kenaikan tingkat blood endotoxin dapat dilihat pada grafik yang berada di bagian kiri, di mana tikus yang hanya diberi salin, ketika diaplikasikan PRS, maka tingkat blood endotoksinnya meningkat secara signifikan. Sedangkan pemberian kronis produk FM menghilangkan efek stres akut tersebut pada konsentrasi endotoksin darah, sehingga kenaikan tingkat blood endotoksinnya tidak signifikan. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa tingkat endotoksin darah akan meningkat ketika terkena stres, namun apabila menggunakan produk FM ini akan mengarah pada hasil endotoksin darah yang lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edo. Oke, kita lanjut ke kadar okludin dan JMA. Untuk kadar okludin, kita bisa amati grafiknya pada grafik yang ada di sebelah kiri. Nah, dari grafik ini, kita bisa amati kalau FM products, tikus yang diberikan FM products, kadar okludinnya akan meningkat pada saat diberikan stres. Sedangkan pada tikus yang diberikan salin, kadar okludinnya malah akan menurun pada saat diberikan stres. Nah, untuk kadar JMA, kita bisa amati pada grafik yang ada di sebelah kanan. Sama nih, tikus yang diberikan FM products, kadar JMA-nya akan meningkat pada saat diberikan stres, sedangkan tikus yang diberikan salin, kadar JMA-nya akan menurun pada saat diberikan stres. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vinci. Kesimpulannya, pada tikus, makanan probiotik seperti susu fermentasi yang mengandung Bifidobacterium lactis dapat mengurangi hipersensitivitas visceral yang terkait dengan stres akut dengan cara menormalkan fungsi dari penghalang epitel usus melalui interaksi sinergis dengan sel probiotik yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 6. Presentasinya menurut saya sangat baik. Di bagian awal ada pendahuluannya juga disajikan dengan sangat baik, terstruktur. Nah, boleh ke metodologinya, yang tadi dipresentasikan oleh Patty dan Stel, ada beberapa orang. Ya. Nah, yang seperti ini sangat baik ini. Kebetulan memang penelitian ini lebih simple dibandingkan yang sebelumnya. Yang penelitian kelompok 5, iya betul. Nah, tapi kalau yang seperti ini nih, kalian tanamkan, dicamkan baik-baik nih. Kalau misalnya nanti untuk seminar hasil tahun depan atau presentasi apapun itu, penyajian seperti ini sangat baik, karena memudahkan membaca. Dari sini kita lihat dengan jelas, tikusnya diberi minum susu, lalu diberikan stres, lalu kita melihat 4 uji. Nah, yang seperti ini, penyajian seperti ini sangat baik. Saya hargai effortnya.
hasilnya juga dari segi hasil diberikan penekanan-penekanan seperti ini. Kita lihat bahwa ada garis merah seperti ini juga sangat baik. Jadi dari teknik presentasi saya berikan pujian. Nah, yang lain bisa dicontoh. Jadinya kalau misalnya nanti kalian mau presentasi apapun itu, tidak hanya di mata kuliah ini juga, penyajian yang seperti ini patut dicontoh. Nah, saya kalau dari saya sebentar bisa kembali ke slide sebelumnya yang metodologi. Jadi beberapa, kalau kalian lihat banyak paper yang menunjukkan bahwa sebenarnya usus besar kita itu adalah otak kedua. Kalian bisa cari misalnya colon second brain. Karena ternyata ada hubungan di antara usus besar kita dengan otak. Nah, itulah dasar dari penelitian ini. Apakah kalau misalnya kita memodulasi populasi bakteri di dalam usus dengan adanya probiotik, apakah itu dapat mempengaruhi tingkat stres? Jadi ide utamanya itu. Kalau kita lihat di sini, stresnya ini diaplikasikan dengan partial resistant stress. Nah, tadi belum dijelaskan. Apa itu partial resistant stress? Tadi yang presentasi Peti ya. Peti bisa tolong dijelaskan nggak apa itu partial resistant stress? Stres resistensi parsial. Tikusnya diapain sampai dia bisa stres? Halo, Petinya ada nggak ya? Ya, Pak, sebentar, Pak. Kalau ada yang lain ada yang tahu atau mau memberikan ide, silakan ya. Jangan takut salah. Nggak diapa-apain kok kalau salah. Oke. Itu dipelin sama produk susu fermentasi sama bifidobakterium. Enggak, pertanyaan saya adalah, stresnya itu tikusnya diapain? Kita lihat nih. Partial resistant stress 2 jam. Itu diapain tikusnya sampai bisa stres? Misalnya kamu kalau saya mau bikin stres, saya kasih kuis gitu. Enggak, saya kasih ujian mendadak gitu. Nah, stresnya itu ujian mendadak gitu. Nah, kalau tikus ini, kalau tikus dikasih ujian kayaknya nggak peduli ya. Nah, stresnya ini diapain ini? Karena kan tujuan penelitian ini kita mau mengaplikasikan stres pada tikus, lalu kita lihat apa yang terjadi di ususnya nih. Apakah sakit perutnya bertambah, dan apakah jarak antara sel-sel usus halusnya merenggang. Ditaruh di air, Jason. Nah, itu adalah salah satu metode stres, Jason. Betul, tapi bukan yang ini. Itu bisa. Jadi ada beberapa stres, misalnya yang pertama, kalau yang ditaruh di air itu namanya water avoidance. Avoid itu kan menghindari ya, berarti menghindari air, water avoidance. Itu biasanya tikus ditaruh di atas gabusnya kecil, nggak boleh terlalu besar, lalu ditaruh di baskom. Tikus itu takut air secara natural. Jadi dia stres. Kalau kalian tinggal 2 jam tinggalkan tikus 2 jam seperti itu, dia stres. Itu salah satu metode, bisa diaplikasikan, tetapi penelitian ini tidak menggunakan metode itu. Oke, ini yang mild elektroda. non-pulserogenic model. Ini Santocchioso dikasih panas. Saya nggak pernah dengar kalau yang ini. Dikasih panas, jangan terlalu panas ya, nanti jadi makanan ya. Dikurung selama itu bukannya stres. Sherin maksudnya dikurung apa ya, Sherin? Ya kenapa? Stella ya? Dia pakainya di jurnal ini dibilangnya mild non-pulserogenic model. Jadi dikasih anestesi gitu sih pakai ini. Bukan. Kalau partial resistant stress ini sebenarnya kita sebentar. Gimana ngomongnya ya? Seperti memberikan selotip gitu loh. Selotip di bagian dadanya tikus.
sehingga tangannya nggak bisa bergerak. Jadi kalau kayak manusia, saya bungkus pakai apa itu namanya ya? Apa sih itu plastik yang biasa buat bungkus daging itu? Silofan ya? Tahu nggak plastik yang bungkus daging itu? Yang biasa di supermarket ya. Wrap ya itu. Ya, wrapping ya. Nah, ya, diberikan itu sebenarnya. Jadi tikusnya itu ya seperti mumi ya kurang lebih ya. Kita kurung 2 jam. Gunanya apa? Kenapa dia stres? Ada yang punya tikus nggak di sini nih? Cling wrap ya namanya, Kevin. Saya baru tahu. Terima kasih. Di kandangnya itu, Pak, di... Oh iya, Sherin maksud di kandangnya itu. Oke. Betul. Jadi dihalangi geraknya. Kalau manusia juga digituin stres pasti ya. 2 jam nggak bisa ngapa-ngapain. Vega disetrum, Edward disetrum, nggak pernah dengar sih. Nggak pernah dengar saya kalau disetrum. Tapi nggak sampai mati mungkin ya. Tapi itu sepertinya stres yang luar biasa ya. Jadi benar, ini pakai cling wrap. Ada yang punya tikus nggak di sini? Piara hamster gitu. Udah Tikus nggak ada, Pak. atau hamster ketika kalian nggak ada ya. Ketika dikurung seperti itu, bukan dikurung namanya apa ya? Dibatasi geraknya ya. Itu stres karena salah satu gerakan natural mereka adalah mereka dengan 2 tangan, 2 kaki depannya itu mereka suka sekali menggaruk-garuk hidung. Sering sekali. Nah, ketika kita menghalangi gerak tersebut, maka tikus tersebut stres. Jadi metode stres yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah seperti itu, pembatasan gerak. Dulu saya punya hamster, lalu kelahi sama tikus. Tikusnya mouse atau rat ini, kalau rat besar sekali ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh stres yang lain betul yang tadi seperti diucapkan Jason, ada kita menaruh tikus di atas gabus lalu dikelilingi air. Nah, itu juga bisa stres, atau kita juga bisa memberikan penerangan yang lampu yang sangat terang. Tikus itu pada dasarnya hewan nokturnal atau hewan malam. Jadi kalau diberikan lampu yang terang, kita masukkan ke kandang lalu kita berikan lampu yang sangat terang, dia stres. Nah, jadi untuk mengaplikasikan stres pada tikus ada beberapa metode. Nah, kebetulan yang dipilih di sini adalah metode tersebut, yang pengurungan, pembatasan gerak. Lalu yang diukur adalah yang pertama kita lihat di kiri sini adalah jumlah kram perut. Jadi diukurnya dengan elektroda, seperti denyut jantung ya, kan kalau kram itu kan berdenyut ya. Berdenyut, sakit, lepas. Berdenyut, sakit, lepas. Nah, itu yang diukur. Kemudian intestinal permeability, ini kita memberikan senyawa radioaktif. Lalu kalau senyawa radioaktif, biasanya makanan kita nggak ada yang radioaktif. Ketika kita mengonsumsi radioaktif, maka yang diekskresikan, yang dikeluarkan oleh tubuh juga radioaktif. Berarti kita di sini kebetulan yang diukur adalah urinnya. Semakin banyak, kenapa nggak di feses? Ada yang tahu nggak? Kenapa mereka menganalisis senyawa radioaktif di urin, bukan di feses? Ya, lihat lagi mau diukur adalah permeabilitas usus. Ada yang punya ide nggak? Kenapa bukan di feses? Pembuangan 2 ya biasanya ya, feses atau urin. Boleh ditulis atau ngomong, silahkan. Ini jelas sekali ini ya. Yang dicek adalah permeabilitas usus. Yang dicek di urin, bukan di feses. Ayo, pertanyaan logika ini. Bukan pertanyaan hafalan atau yang susah. Stesiani, karena dikonsumsi ada cairan, bukan itu Stesiani. Kurang tepat. Coba. Lihat lagi permeabilitas usus. Mungkin dari kelompok 6, ada yang punya ide nggak? Kenapa yang dilihat urin, bukan di feses?
Betul, Z betul. Karena kalau di urin artinya dia sudah masuk usus. Kalau di feses artinya belum diserap usus. Segampang itu. Oke ya. Jadi kan yang dilihat adalah apakah ususnya permeable, apakah ususnya bisa menyerap. Sebenarnya kalau kita lihat ini, semakin banyak yang diserap, artinya jarak antara sel-sel usus itu makin renggang. Jadi kenapa dilihat di urin? Betul jawaban Zia, karena kalau sudah ada di urin, artinya dia sudah masuk ke usus. Lalu melalui peredaran darah dia ke ginjal, baru dibuang lewat urin. Kalau keluarnya di feses, artinya dia bahkan tidak diserap usus. Jadi kita tidak bisa menganalisis permeabilitas usus lewat feses. Kemudian ada blood endotoxin, oke ini kurang lebih seperti hormon stres ya. Dan okludin dan GMA. Nah, okludin dan GMA ini adalah protein yang menghubungkan antar sel usus halus. Jadi sel A dan sel B sama-sama di usus halus dihubungkan dengan protein ini. Semakin banyak proteinnya, artinya semakin erat, semakin rapat jarak antara sel-sel tersebut. Semakin sedikit, artinya semakin renggang. Artinya lubangnya semakin banyak. Dalam tanda kutip, lubangnya semakin banyak. Kalau lubangnya semakin banyak, potensi alerginya semakin tinggi. Nah, yang terakhir saya cuma mau share aja, kalau tentang penelitian stres dan prebiotik ini, sebenarnya untuk manusianya sedikit ya. Penelitian terakhir, tapi mungkin sekarang sudah diupdate ya, karena saya sebenarnya tidak terlalu interested ke prebiotik dan stres ini, tapi paper terakhir yang saya baca, mungkin sudah 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, saya lupa, itu di Jepang ada penelitian di satu universitas cukup terkenal, saya rasa Tokyo, kalau nggak salah ya, saya nggak yakin. Nah itu ada peneliti atau dosen yang menganalisis tingkat stres mahasiswa sebelum ujian dengan pemberian prebiotik. Jadi mahasiswa diminta untuk mengonsumsi prebiotik selama kalau nggak salah sebulan. Nah itu diberikan pil, yang satu pil yang isinya benar-benar prebiotik, yang satu pil placebo. Kita sudah pernah membahas placebo ya. Placebo artinya pilnya isinya gula atau tepung. Kalau sama manusia, kita harus memberikan placebo. Karena manusia bisa berkomunikasi dan macam-macamnya. Misalnya saya berikan siapa ini? Saya berikan ke Sherin dan Stesiani 2 penelitian berbeda. Mereka pasti ngobrol. Tadi dikasih apa? Oh, warnanya apa? Maka itu harus sama. Misalnya, Sherin, tadi saya dikasih pil warnanya hitam. Kamu, Stesiani jawab, saya juga dikasih pil warnanya hitam. Sorry, dikasih kapsul, bukan kapsul. Iya benar kapsul, ya. Warnanya hitam. Padahal isinya berbeda. Misalnya Sherin saya kasih prebiotik, Stesiani saya kasih tepung. Nah kalau penelitian ke manusia harus ada yang namanya placebo. Artinya tidak ada sampelnya, tetapi diberikannya sama, bentuknya, fisiknya sama. Nah diberikan itu, jadi di Jepang ini mahasiswa diminta untuk mengonsumsi itu setiap hari. Kemudian ketika ujian, stresnya diukur dengan 2 cara. Yang pertama disuntik. Jadi benar-benar kita melihat hormon stres yang ada di dalam darah. Yang kedua, mahasiswanya ditanyakan tentang tingkat stres mereka lewat kuesioner. Jadi misalnya ada skala 1-9, setinggi mana Anda stres gitu. Ya, kurang lebih 7 lah gitu. Soalnya sudah belajar. Wah, saya lupa belajar. Sorry. Yang sudah belajar mungkin kasihnya 2. Tidak terlalu stres. Kalau yang belum belajar 7 atau 9 gitu. Nah, hasilnya berbeda. Jadi kalau berdasarkan hasil yang uji darah, ternyata prebiotik bisa menurunkan level stres. Tetapi kalau dari kuesioner, ternyata hasilnya tidak berbeda nyata. Jadi pertanyaannya apa nih? Mungkin mahasiswanya berbohong kalau mengisi kuesioner. Kurang tahu juga. Saya nggak terlalu update tentang prebiotik dan stres ini, tapi yang penelitian terakhir yang saya baca yang menarik itu. Dari Sherin, naluriah kalau manusia beda dikit sering membandingkan. Betul, nilai pun dibandingkan ya. Dosen A, dosen B, memberi nilainya gimana. Tapi memang itu naluriah.
Oke, segitu aja dari saya. Kalau ada mau ditanyakan, silakan. Jadi untuk supaya tidak stres, kalian bisa mengonsumsi makanan dengan prebiotik. Contohnya apa itu? Dengan probiotik, sorry. Anak foodtech kalau diminta contoh makanan dengan probiotik nggak tahu, waduh, nanti dapat dosen killer pas sidang. Steviani berarti nanti kalau ujian minum probiotik boleh. Contohnya apa Steviani? Minum probiotik. Yakult, boleh. Ya, Yakult, minuman fermentasi dengan probiotik. Apa yogurt itu produk pangan dengan probiotik bukan ya? Airelia, maaf Pak, jadi probiotik Airelia, ya, karena yang dipakai adalah Bifidobacterium lacticeria. Nah, berarti itu probiotik. Bakterinya, prebiotik makanannya. Ada dari Sarah, saya ingin bertanya kalau untuk penyakit tikus betina, kenapa? Karena tahu saya biasanya tikus jantan. Iya betul, wah saya juga nggak sadar ini betina ternyata ya. Kenapa ya? Number of abdominal cramps, ini tidak. Ini juga. Untuk Sarah, saya nggak bisa menjawab untuk pertanyaan ini kenapa tikus betina ya. Saya rasa mungkin supaya homogen aja ya. Biasanya kalau jantan ini penelitiannya, oh sorry, untuk Airelia ini kayak mungkin dia pakai betina, saya nggak tahu karena mungkin satu lebih murah. Karena biasanya yang dipakai adalah jantan. Biasanya tikus-tikus betina yang dilahirkan itu langsung dibunuh biasanya ya ketika atau digunakan untuk sebagai ibu untuk progenitor selanjutnya. Mungkin satu lebih murah. Dan kedua, penelitian ini hanya 2 jam kalau dilihat Airelia. Sorry, Sarah. Hanya 2 jam, jadi rasanya tidak terlalu pengaruh betina atau jantan. Kalau penelitian yang lama, misalnya sampai 3 bulan sampai 1 tahun, itu kan sudah pasti yang betina ini kena siklus menstruasi yang bisa mempengaruhi kadar hormon dan lain-lainnya. Itu jauh lebih pengaruh. Mungkin kalau menurut saya, ini karena hanya 2 jam penelitiannya, jadi harusnya tidak terlalu pengaruh. Mungkin juga yang peneliti-peneliti ini, saya tahu sih, karena mereka ini memproduksi tikus sendiri. Jadi mungkin karena yang jantan semuanya dipakai. Kalau kalian punya tikus, kalian silangkan, hasil anaknya anggaplah 100, itu kurang lebih kan 50 jantan, 50 betina. Daripada yang betina dibunuh semua, yang mendingan dipakai buat ini. Mungkin seperti itu. Kalau ya dari saya. Tadi ada pertanyaan lain nggak ya? Oh ya, tadi ada pertanyaan dari saya, yogurt itu pasti mengandung probiotik tidak ya? Dari Patricia, tingkat stres pada betina lebih besar dibandingkan jantan. Mungkin, saya kurang tahu tentang hal ini ya. Kenapa betina lebih? Saya tahu ada premenstrual syndrome, tapi kan itu ada hubungannya dengan menstruasi ya. Tapi kalau secara umum stres pada betina, saya ragu tapi saya nggak bisa jawab. Saya nggak pernah mempelajari stres betina jantan seperti ini. Jadi daripada salah memberi info. Yogurt belum tentu, belum pasti. Kenapa ya yogurt itu belum pasti probiotik? Karena yogurt itu kan dibuat dengan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Aerel, belum pasti karena disebut probiotic food jika ada kadar minimum yang sampai di betul. Tetapi bukan itu jawabannya. Pernyataan Aerel ini betul. Jadi semua probiotik itu harus tahan asam lambung. Maka itu karena apa namanya itu? Pelapisan itu saya lupa namanya. Yang diberikan selama
output itu apa namanya ya? Enkapsulasi. Enkapsulasi, betul ya. Dengan enkapsulasi. Supaya ini semua supaya ketika dicerna di dalam lambung tidak mati. Itu betul, tapi kurang tepat jawabannya. Pernyataannya betul, tapi kurang tepat. Pertanyaan pertama adalah, apakah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus Ayo, probiotik bukan itu. Deviani probiotik. Yakin tidak? Ayo, yang lain. Kalau Deviani bilang probiotik, yang lain sepertinya akibat pengolahan dan pH sudah mati bakterinya. Nah, ini 90% benar nih ya. Karena ada dua macam yogurt. Ada yogurt yang fat yogurt, jadi susu ditambahkan starter, lalu didiamkan begitu saja, lalu dijual. Nah, itu bakterinya masih ada. Tetapi ingat, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus bukan probiotik. Jadi dua itu bukan probiotik. Nah, matinya itu yang menurut Sarah, karena pengolahan, ada beberapa yogurt yang disterilisasi. Nah, kalau disterilisasi sudah pasti mati itu. Karena kedua bakteri tersebut tidak dapat membentuk spora. Jadi ketika terkena panas di atas 65 derajat, sudah pasti mati. Jadi tidak semua yogurt merupakan bahan pangan dengan sumber probiotik. Lalu yogurt seperti apa yang mengandung probiotik? Ya yogurt yang ditambahkan probiotik. Contoh yogurt yang ditambahkan probiotik, bukan promosi ya Activia. Karena ditambahkan Bifidobacterium, saya lupa belakangnya apa, spesiesnya. Tapi Bifidobacterium. Dan rata-rata kalau semua Bifidobacterium adalah probiotik. Tapi tidak semua Lactobacillus merupakan probiotik. Kalau Lactobacillus casei, strain Sirota, probiotik. Tapi kalau Lactobacillus bulgaricus, bukan. Jadi seperti itu. Tidak semua bakteri asam laktat merupakan probiotik. Jadi ada kriteria-kriterianya itu nanti ditentukan oleh saintis, itulah kurang lebih. Jadi tergantung proses pengolahannya juga. Ketika kalian mengonsumsi yogurt, belum tentu masih ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu. Karena kalau sudah sterilisasi, maka mati bakterinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi matinya bukan karena pH ya, Sarah. Karena mereka justru sukanya pH asam, bakteri-bakteri ini. Karena menghasilkan asam laktat. Nah, kenapa perlu disterilisasi? Karena beberapa perusahaan inginnya rasanya itu tetap gitu. Pertama, produknya lebih awet, karena bakterinya lebih sedikit. Atau malah sampai di bawah 0. Pasti di bawah 0 lah ya, kalau enggak. Di bawah 1. Karena tidak mungkin 0 ya. Kalian ingat nilai B, 10 jadi 1, 1 jadi 1/10, 1/100, 1/1000, tidak akan pernah 0. Oke. Kenapa disterilisasi? Yang pertama, supaya lebih awet, dan yang kedua, supaya proses fermentasi tidak berlanjut. Karena kalau yogurtnya terus berlanjut, satu, rasa atau flavor di antara semua batch bisa beda-beda. Hari ini saya beli yogurt ini rasanya begini. Kok saya beli 2 hari yang lalu lebih enak ya, 3 hari yang lalu lebih asam. Nah, itu karena proses fermentasi berlanjut terus. Jadinya ada beberapa perusahaan, terutama yang besar-besar, misalnya Danone, itu rasanya sih, saya nggak pernah datang sih, jadi saya kurang tahu. Tapi menurut saya mereka pasti sterilisasi. Karena mereka ingin menjaga kekonsistenan antar batch. Jadi hari ini dijual, Activia yang kamu beli hari ini sama Activia yang kamu beli minggu depan, rasanya sama. Kurang lebih seperti itu. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih untuk kelompok 5 dan 6 untuk effortnya. Semoga presentasinya ini menarik dan bisa menambah wawasan kalian tentang penelitian-penelitian in vivo. Jadi penelitian-penelitian ini menarik, tetapi ya cukup sulit ya kalau penelitian in vivo, karena modalnya besar, satu. Yang kedua, ini adalah masalah makhluk hidup. Dan kalau untuk saya pribadi, susahnya adalah, waktu saya S3 dulu penelitiannya in vivo juga, itu setiap minggu selalu kena hari Sabtu dan Minggu. Karena setiap 2 hari, tikus-tikus tersebut harus ditimbang, dan 1 minggu pasti kena Sabtu atau Minggu. Dan yang kedua adalah ketika kalian memelihara tikus itu, lama-lama kalian kenal. Cukup 1 minggu atau 2 minggu, akan, gimana ngomongnya ya, ada kontak batin lah antara kalian lah. Pasti ingat, wah tikus di kandang nomor 17 ini yang paling senang kalau saya datang, kayak gitu. Karena setiap tikus sama seperti manusia, tikus-tikus tersebut, ya beda-beda, betul, jadi attached, jadi terikat gitu. Kontak batin, betul. Cuman ya, sedihnya adalah ketika di akhir, ya mereka harus dieuthanasia. Jadi, ada sedihnya itu. Kalau saya sharing juga satu, saya nggak ngerti sih, mungkin ini agak di luar topik ya, cuma ya, saya ketika euthanasia tersebut, saya nggak ngerti karena tikus-tikus tersebut selama hidup tidak pernah mencium misalnya bau darah. Nggak pernah nyium. Karena kan mereka ada di satu ruangan yang terventilasi dengan baik, lalu ketika misalnya nih di ruang euthanasia tersebut, ruangannya berbeda ya, jadi benar-benar di ruang berbeda. Saya bawa tikusnya, satu, tenang, ketika masuk ke ruangan tersebut, mereka langsung meronta-ronta gitu loh, kayak takut. Nah, itu juga saya bingung. Mungkin ini insting ya, tetapi yang saya nggak ngerti adalah ketika selama hidup mereka tidak pernah mencium namanya bau darah, tidak pernah melihat bau darah, tetapi mereka tahu gitu. Itu waktu mereka tiba gitu. Itu sih kalau dari saya, itu sih ya. Ada beban psikologisnya juga penelitian in vivo ya. Tikus yang kita pakai apakah bisa dibiarkan? Bisa. Terutama kalau kalian misalnya ingin penelitian dengan tikus sewajarnya saja ya. Misalnya tikus untuk penelitian ini ya tikus biasa. Tetapi kalau tikus-tikus yang unik, misalnya tikus yang kalian modifikasi gennya supaya terkena penyakit jantung misalnya, atau tikus diabetes lah, itu lebih sulit. Karena, tapi kalau misalnya lab kalian banyak uangnya, ya bisa saja dilakukan. Dan ketika kenapa harga tikus itu mahal? Karena kalian bayangkan seperti ini. Saya memodifikasi gen satu tikus. Itu kan harus saya masukkan ke sel telur, saya masukkan gennya tersebut ke sel telur. Maksudnya, saya punya sel telur, saya ambil gennya, saya modifikasi, saya masukkan lagi. Lalu saya masukkan ke rahim tikus betina. Lalu tikus tersebut melahirkan, anaknya anggaplah 15. Apakah saya yakin 15-15-nya itu mengekspresikan gen tersebut? Tidak. Karena itu mahal. Bisa jadi kalian, apalagi kalau gennya resesif ya, ada dominan, ada resesif. Kalau resesif bisa jadi kalian dari 20 induk bisa jadi cuma 1. Dan itu pun kalau anaknya tidak bermasalah kesehatannya. Kalau anaknya ada gangguan, karena kita kalau main-main gen tersebut, kalau kita main-main gen, itu resikonya tinggi. Karena satu gen tidak hanya berguna untuk satu hal. Bisa jadi kalian potong satu gen, misalnya saya mau tikus tanpa gen ABC misalnya. ABC ini cuma nama aja ya. Lalu saya potong gen ABC-nya, bisa jadi ternyata tikusnya tersebut pas lahir tidak punya sistem imun, mati. Jadi yang membuat mahal adalah sampai penelitiannya gitu. Dan ketika dilahirkan ya itu hasil anaknya mungkin 100, mungkin hanya 1 yang bisa dipakai. Seperti itu.
Tapi kalau misalnya penelitiannya untuk Edward ini ya, kalau untuk penelitian yang biasa saja seperti yang di penelitian sebelumnya 5 dan 6 bisa kalian biarkan sendiri. Nah, itu saja sih dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu hari Rabu untuk metabolisme ya. Lalu minggu depan presentasi kelompok 7 dan 8. Kemudian saya juga akan membicarakan tentang praktikum di hari Selasa. Lalu kalian akan UAS. Setelah itu libur, atau sekarang sudah libur ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya untuk hadir. Sampai ketemu hari Rabu kalau gitu. Dengan Bu Diana juga ya. Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih banyak.